Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Aldi Alfebrian Irwan Betano, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas C dengan NIM 180303 0112. Untuk kuliah pendidikan anti korupsi. Pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan membahas tentang akar dari korupsi di NTT. Baik, korupsi di NTT masih menjadi problem di negara-negara berkembang hingga saat ini. Korupsi memang sudah menjadi budaya di negara-negara berkembang dan sangat sulit diberantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatannya, sehingga bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara, ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Bahkan bisa dinyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan. Sejarah korupsi memang setua usia manusia. Ketika manusia mengenal relasi sosial berbasis uang atau barang, maka ketika itu sebenarnya sudah terjadi yang disebut korupsi. Hanya saja memang kecanggihan dan kadar korupsinya masih sangat sederhana. Akan tetapi sejalan dengan perubahan kemampuan manusia, maka cara melakukan korupsi juga sangat variatif tergantung kepada bagaimana manusia melakukan korupsi tersebut. Jadi semakin banyak manusia merumuskan bahwa rekayasa kehidupan, semakin canggih pula pola dan model korupsi. Untuk menemukan penyebab korupsi, maka sebaiknya menggunakan konsep-konsep yang bisa menelaah tentang korupsi tersebut. Yang kedua, perilaku korupsi saat dilakukan oleh siapapun juga. Dari pengertian tersebut, maka yang potensial melakukannya adalah pegawai negeri, namun tidak menutup kemungkinan pegawai swasta melakukan perbuatan itu. Mengapa? Karena pegawai negeri lah yang secara langsung berhubungan dan menjalankan birokrasi yang berbelit dan tingkat-tingkat sehingga memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi. Hal-hal yang menutup kemungkinan bagi pegawai swasta untuk melakukan korupsi, terutama yang sering melaksanakan proyek pemerintah. Nah, untuk itu yang kedua, pelanggaran korupsi biasanya melakukan penyelesaian anggaran yang jauh dari kenyataan lapangan, suap menyuap antar atasan dan bawahan atau antar pelaksanaan dan pengawas, pemberian hadiah-hadiah atau munculnya praktek-praktek di luar prosedur yang ada. Baik, yang berikutnya terkait dengan aspek budaya korupsi yang mengakar. Yang pertama, aspek individu pelaku. Sifat tamak manusia memungkinkan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilannya tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada perilaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakis. Modal yang kuat sehingga seseorang yang melakukan korupsi tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Nah, ajaran agama yang kurang diterapkan di manusia atau masyarakat sehingga dikenal melarang tindakan korupsi, sehingga dalam bentuk kesehariannya selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, gaya hidup juga yang konsumtif di kehidupan di kota-kota, terkhususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sudah mulai mengikuti perkembangan zaman yang mendorong hidup seseorang konsumtif dan perilaku konsumtif agar menyimbangi kehidupan tersebut, sehingga manusia cenderung melakukan hal apa saja untuk bisa mendapatkan semuanya. Nah, malas atau tidak bekerja, sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam itu akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat. Di antaranya ialah korupsi. Nah,
Yang berikutnya, yang kedua, aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi memimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bahwa bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi bisanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apalagi kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi yang konsumtif yang mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian, maka perbuatan negatif seperti korupsi tidak memiliki peluang untuk terjadi. Nah, kelemahan sistem pengendalian manajemen tersebut melakukan orang sering melakukan korupsi. Nah, adapun yang menjadi faktor lain juga di NTT ini bahwa aspek tempat individu dan organisasi berada. Nilai dalam masyarakat konsumtif untuk terjadi korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan korupsi itu adalah masyarakat sendiri. Anggaran masyarakat umum yang dirugikan oleh korupsi itu adalah anggaran dari negara, sehingga bila negara rugi, provinsi rugi, maka semuanya tidak seimbang. Sehingga masyarakat harus perlu menyadarinya dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.